Once again, sebenarnya sebelum main tuh kan kita sebelumnya scrim gitu kan. Nah di scrim itu kita dapat ilmu lah dari brand dengan permainan Selena mereka yang bisa dibilang ngebantu kita dapetin draft yang ideal buat lawan si Todak itu. Jadi kita pakai Selena dengan hampir dibilang mirip gitu sama gameplaynya supportnya si brand. Terus Firza yang main juga bagus banget gitu, jadi kita bisa menang dengan sempurna gitu. Vision Infinity sama Todak, kali masih mau lebih rankingnya leukemia. Kali ini dari seorang Esmeralda masih bertahan, tapi lihat Bisnya bakal langsung ditumbangkan oleh Bisma. Gua kena itunya gua. Aku masih itunya. Kita gak usah mikirin turret langsung dong sekarang. Reset, ingat ya guys. Kita lagi. Set lagi ya. Fokus. Fokus. Kali ini Tigreal bakal ditumbangkan. Formation yang cakap-cakap ke arah belakang, tapi lihat slotnya masih berdiri tegak tak pulung dan bakal berfokus dengan objektif dua. Ya, stay dulu bro, stay dulu. Di game kedua ya kalau nggak salah, Selenanya kan dapat buff ya. Dapat buff. 2 game berturut-turut ya. 2 game berturut-turut. Kan dapat buff tuh. Nah itu memang udah di planningin sama kalian, ada planningnya itu atau ya udah itu hoki aja gitu. Ya, bisa langsung masuk ke bagian red zone, sedikit lagi SP tersisa dan diambil. Baik Lihat itu. banget. Johnson sekarang bakal coba Wow. tapi lagi dan lagi. Bisa dari Sunset, ada dorong, itu dia, dikit banget. Oh my god, flame shot again and again, 2 game bos. Pada Selena udah kayak PM, tapi bakal coba di reset kali ini bosnya. Kalau dibilang hoki itu ya hoki sama skill 11-12 lah. Kadang emang ada hoki, tapi emang kadang ada pure skill. Dan ya bisa dinilai sendiri, kadang itu momennya itu hoki apa skill gitu, menurut gua. Lawan pada kan kita lawan Atrigo nih. Pas sebelum main tuh ada tekanan yang lebih besar nggak sih sebelumnya pas lawan lagi itu? Untuk tekanan ya gua rasa sih anak-anak kemarin udah benar-benar siap buat menghadapi mereka. Dan ya sebenarnya mungkin karena draft kita lagi kurang pas di momen itu, tapi juga nggak bisa nyalain draft, cuman intinya kita udah siap, cuman yang mereka bagus aja, lebih bagus daripada kita mainnya gitu. Oke, nah terus di game satu lah kita kayak terkesan kelihatan bingung nih kita mau ngapain gitu kan, counter hero mereka tuh Ya. serba kayak salah tuh kayak serba salah gitu kan. Nah itu apa itu kira-kira kenapa gitu? Jadi kayak permainan yang sebelumnya tuh kayak itu tuh kira-kira kenapa? Mungkin dari komposisi hero juga ya, kayak mereka tuh kayak 3an midnya tuh benar-benar strong gitu, kayak midnya tuh benar-benar nggak bisa diapa-apain nih, jadi lane kita ketekan terus kan, karena lane kita ketekan terus itu, jadi kita susah bergerak gitu. Dan samping-sampingnya sebenarnya samping kita, side kita udah kuat banget ya, cuman emang gara-gara mid kita selalu ketekan, lumayan susah untuk bergerak kemana-mana gitu. Ternyata malah dicolok dengan ada Trashless, Akainya pun terheran-heran dengan Bawahnya susah banget cok. Gua bisa ngapain marah juga bisa ngekat juga gua. Dia pinter banget ya main matnya ya. Dia strong banget sih emang. Iya. Kita nggak boleh kalah mid kayak draft lawan mereka. Snowball dia terlalu kuat. Mungkin kalau kita kayak pick yang scaling itu, mungkin kalau nggak ada ISS masih lebih oke kayaknya. Iya. Biasanya kau open Karena ada ISS gitu. Yang paling parah itu Tapi emang ISS. apa yang aku di scrim sama Alter Ego tuh kita selalu lepas turtle loh. Kenapa ya? Tadi Ipin harusnya ngimbangin sih. Tadi kita low terus pas mau turtle. Enggak, yang turtle pertama Ipin nggak ngimbangin. Eko mati, Enggak, Tapi Eko Mati juga ya? udah mati. Iya. Iya. Kau open di SS itu tuh. Gua bilang Jadi gua dia bawah dia kan itu. dia ngorbanin Lunoxnya juga. dia ngorbanin shieldnya bawah loh. Jadi baratnya tuh nyuekin satu wave demi langsung ke turtle. Maksudnya kita kan punya Lapu, HC, Akai, hero perang, tapi kita nggak berani perang gitu. Iya. Kalau game kedua lebih ke arah ketenangan sama experience sih. Kayak mungkin jiwa mereka yang masih menggebu-gebu banget pengen cepat menang, pengen cepat bantai gitu kan. Jadi yang ngebuat situasi di mana malah mereka jadi blunder gitu. Yang kita lihat di game 2 kan yang di mid ya momen ya 2 kali apa 3 kali gitu. Yang mereka maksa mid jadi kalah. Sebenarnya kalau misalkan mereka main dengan tenang,
menangin side, push side juga segala macam, bisa tarik musuhnya ke side, mereka bisa dapetin mid abis dari side itu, mungkin itu beda game, beda hasil gamenya. Sebabnya kayak kita tahu sebelum-sebelumnya juga kayak mereka main lebih tenang gitu. Tapi mungkin karena game 1 kita kalah, jadi game 2-nya mereka kurang tenang dan malah jadi bikin desisi banyak blunder gitu. Jauh Hera pun langsung menghilang sementara Phantom Blast Execution digunakan untuk bisa kabur dan masuk ke dalam area pertahanannya. Tapi ternyata untuk Best Talent gak bisa dihilangkan. GG boys. Tuh dia kuat banget barnya ya. Oh Salah ya? Gak apa-apa guys, nice try. Ipin gak boleh sering-sering ke mid, Pin. Lo depanin Harit juga kita menang mid itu. Gak bakal direakin. Maksudnya lo kayak anggap main kajanya kayak kaja fighter, kita jadi bolong gitu loh. Padahal lo bisa dominating lane. Itu gue main jelek banget. Pikir gue 2 kali kayak itu nggak ada yang ngingetin tempo sih kalau menurut gue juga. Kayak kalian semua mainnya terlalu terburu-buru pas lagi 09 itu loh. Kita kan menang 09, 90. Terus kayak itu masih detik 4.30, 4.50 gitu, tiba-tiba udah pada numpuk di mid kan. Ya itu kayak ngapain? Nah, ya udah guys. Mau gimana, udah kalah. itu hari pas kami tiba-tiba udah sakit. Eksekusi serius tapinya. Maksudnya bukan dia yang sakit, dia yang apa? Lo kalau nonton replaynya lagi lo lihat cara perang kita tuh beda banget sama yang kemarin-kemarin. Dari komunikasi kalian aja tuh nggak ada yang ngomong tahan tempo, jaga tempo atau apa gitu. Biasanya kalian kalau lagi leading di awal kan pasti ngomong kan jaga tempo, panjangin lane dulu, santai-santai. Ini kayak kalian udah dibayang-bayanginnya terlalu kayak takut gitu loh. Itu benar-benar kayak tinggal main dominating lane doang harusnya. Kita itu kalian udah ngeliat 09 nih udah sama Tormid, blunder sekali, habis itu yang blunder 2 kali, habis itu netop langsung sama. Kita dari leading berapa itu ya? Goceng ya di menit 6 ya? Leading goceng di menit 6. Di menit 5 sorry. Itu leadingnya udah jauh banget. Cuman itu pengalaman sih kalau menurut gua sih. Ini bocah ajaib nih. Nice try. Gak apa-apa guys. Pin, pengalaman Pin. Gue bukan nyalin lu doang ya. Maksudnya yang lain juga gak ada yang jaga tempo. Kalian udah bagus gitu maksudnya. Cuman gue biasanya tuh ngerasa tuh kalian itu selalu ada yang ngomong santai, jaga tempo, menit 5 atau apa. Gila. Nice try bro. Jangan gitu, santai bro. Santai. Ucapin selamat dulu karena kita sebenarnya nyampe ke target. Kayak kita itu kan emang target utama kita, pertama minimal kita top 4 walaupun kita dapat target yang minimal, cuman gue yakin lah kalian udah ngelakuin yang terbaik. Dan ya gue bisa dibilang bullshitnya ini nih kalimat manisnya gue bangga lah sama kalian itu. Kalian ngebuktiin dengan gue nge-pressure di 2 minggu sebelum kita tanding, seminggu H-2 sebelum tanding, di minggu kemarin kalian bisa tahan itu semua. Dan kalian ngebuktiin kalau kalian itu emang layak gitu, bukan tim yang cuman sekedar badut MPL. Tapi ya kalah lah gitu maksudnya. Kita kalah tapi bukan berarti kita bakal kalah seterusnya lagi. Gue berharap kita semua jadi ini pengalaman yang sangat berharga. Gue juga belajar gitu, kayak dari gue sendiri gue ngerasa gue punya mistake juga. Gue harusnya ngambil desisi di game 1 dengan drafting yang harusnya lebih bagus dari yang tadi. Dan untuk semuanya ya gue berharap tetap move on. Maksudnya kalian jangan berkecil hati dengan hasil seperti ini. Kalian udah push limit kalian udah level up, tapi kalian jangan pernah puas. Masih ada NMA dan terutama apalagi buat MPL season depan itu bakalan lebih berat dari ini karena bakalan ada yang namanya perubahan meta di tengah patch, ada yang apa. Jangan pernah puas dengan hasil ini, tapi kalian boleh bersyukur karena kita udah masih sampai di 4 besar ini. Ya gue pengen ngucapin itu doang sih. Kendalanya di game pertama cuman mungkin kita kalah draft aja kali ya. Jadi kita mainnya sabar-sabar, terus kita belum sempat dapetin momennya lah buat ngebalikinnya. Terus kalau game 2 mungkin itu awal-awal udah bagus banget, kita udah rapi, cuman mungkin gara-gara kita kurang pengalaman, jadi akhirnya kita terburu-buru buat kayak rasanya udah menangin aja ini game, kita commit. Akhirnya kita ke momen awal comebacknya tuh di situ, dan
akhirnya kita ke comeback beneran. Untuk fans Geekfam, terima kasih semuanya yang udah dukung, terutama Geek Community. Gua tahu kalian semua pasti dukung Geekfam dan kita udah melakukan yang terbaik, dan untuk hasil MPLI, maaf kita masih bisa di sampai 4 besar doang. Sebenarnya ya target kita kan 4 besar nih, dan semuanya puas, cuman kayak harusnya mungkin kita bisa lebih puas lagi kalau kita ngasih yang terbaik di game yang terakhir kita mainin gitu. Ada sedikit ketidakpuasan tapi lumayan lah. Ya untuk fans yang baru gabung atau yang dari dulu udah dukung Geekfam, ya ayo jadi fans yang sehat gitu. Kayak kita mendukung satu sama lain, bukan menghujat satu sama lain. Kayak udah loh, cukup loh, maksudnya saatnya kita semua di sini saling mendukung gitu, satu Indonesia gitu.